Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Indina Nisa Zahra dengan NIM 24051204213 dari Teknik Informatika 2024G UNESA. Di sini saya akan melanjutkan praktikum saya dari mata kuliah Jaringan Komputer, yakni dengan judul Simulasi Routing Statik di Mikrotik, yang memiliki tujuan mengetahui cara kerja routing statik di mikrotik dan mensimulasikan routing statik mikrotik dengan JNS3. Di sini terdapat skema jaringan yang akan kita gunakan untuk praktikum nanti untuk kita jalankan, dan di sini juga terdapat setting IP address yang akan kita masukkan nanti menggunakan angka-angka ini. Lalu di sini juga terdapat setting table routing statik yang akan kita masukkan juga. Di sini terdapat perbedaan yang kita akan masukkan nanti adalah bagian AS. Lalu yang terakhir nanti kita akan melakukan percobaan apakah mereka terhubung satu sama lain. Langsung saja kita coba jalankan. Sebelumnya jangan lupa kalian membuka VirtualBox agar router OS dan PC-nya tetap menyala dan terhubung dengan JNS3 dan bisa dijalankan. Lalu kita masuk ke bagian JNS3, kita berikan judul. Setelah itu kita buat skema jaringan sesuai dengan materi tadi. Yakni terdapat 3 router, tiga PC, dan satu PC tambahan yang akan kita ubah menjadi web server untuk terhubung dengan router 3. Terdapat PC 1 dan PC 2 yang terhubung dengan router 1, lalu PC 3 yang akan saya hubungkan dengan router 2, dan web server yang akan saya hubungkan dengan router 3. Sebelumnya kita ubah PC ini menjadi web server. Kita pilih bagian klasik, lalu kita cari web server. Jangan lupa kita juga ubah namanya. Setelah itu kita hubungkan. Cara menghubungkannya ini juga tidak boleh asal dihubungkan. Yang pertama, kita hubungkan router 1 dan router 2. Dengan memilih Ethernet 0, kita hubungkan dengan Ethernet 0. Lalu juga kita hubungkan router 1 dengan router 3.
Ethernet 1 dan Ethernet 0. Lalu kita hubungkan juga dari router 2 ke router 3. Kita pilih Ethernet 1 dan Ethernet 1. Lalu kita hubungkan router 3 dengan Ethernet 2 ke web server Ethernet 0. Nah, kita ulang lagi, kita ubah namanya tadi. Oke. Lalu kita hubungkan dari web server ke router 3. Selanjutnya kita hubungkan dari router 1 ke PC 1, lalu router 1 ke PC 2, dan yang terakhir router 2 ke PC 3. Setelah semuanya terhubung, kita klik run, jalankan. Agar kita tidak terlalu lama, kita lompat saja. Kita jeda sebentar agar videonya tidak terlalu panjang. Oh iya, di saat ini berjalan, prosesnya ini akan kita ketahui melalui titik-titik ini. Merah berubah hijau, berarti dia sudah berjalan, dan juga ditemukan di noda sini. Ketika dia sudah muncul, dia akan muncul seperti router 1, router 2, router 3, PC1, PC2, dan PC3. Dan di sini sekarang tersisa web server. Jika sudah selesai, maka kita coba masuk ke bagian PC1. Yakni kita masuk ke bagian salah satu antara PC1 dan PC2. Router 1, kita masuk bagian Winbox, lalu titik 3, dan kita pilih connect. Setelah selesai, kita masuk ke bagian IP, lalu ke bagian address,
Dan di sini kita tambahkan swipe tadi. Kita ketikkan 12.12.0.1/24. Lalu kita pilih enter satu. Selanjutnya kita ubah ke enter 2 dan kita ketikkan 13.13.1/24. Enter 3. Ketikkan 126.126.126. Kita klik OK. Setelah semuanya selesai, kita pindah ke bagian router 2, di mana router 2 ini adalah PC 3. Lalu jangan lupa juga ke bagian web server yang terhubung dengan router 3. Jika ingin kita masuk ke bagian new terminal, kita copy, kita juga masuk ke bagian sudah muncul. Setelah selesai, dari PC 1 command prompt kita coba panggil dengan menggunakan ping 192.168.
168.1.65. Di sini belum bisa dan 100% los. Oh iya, maaf, kita belum menentukan jalurnya. Dan yang pertama dari PC1, bukan, kita masuk ke bagian properties, internet protokol, dan kita ubah ini dan kita masukkan klik OK. Oke. Di sini sudah connect. Lalu kita pindah ke PC2. Selanjutnya kita masuk ke bagian PC3. Dia juga sudah connect. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke bagian web server. Yang ini agak berbeda dengan kode 43. 1, lalu 255, 0, dan 4343433. Semua sudah terkonek. Kita coba dulu, sebelum itu kita panggil dari PC1 dengan
cobaan kita masuk ke bagian command prompt dan kita ketikkan ping 192.168.1.65. Dia sudah bisa terpanggil dan 0% loss. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting table routing static, yakni dengan cara kita masuk dulu ke bagian router 1, yakni kita coba di PC 1. Kita masuk ke bagian Winbox lagi. Di sini sudah ada. Lalu kita masuk ke bagian IP di bagian routers. Dan kita masukkan AS-nya tadi dengan mengetikkan sesuai materi tadi. Di sini 192.1.1.128 per 25 dan gateway-nya adalah 12.12.12.2. Kita klik OK. Satu lagi kita ketik 43.43.43.0 per 24 dan gateway-nya adalah 13.13.13.3. Selanjutnya kita masuk ke bagian router 2, yakni di PC 3, dan kita lakukan hal yang sama. Masuk ke bagian IP, lalu routers, dan tambah. Dengan gateway 12.12.12.1. Oke. Dan satu lagi 43. Dan gateway-nya adalah 23. Yang terakhir kita masuk ke bagian router 3, yakni pusat. Dari masuk ke PC 1. Dan yang terakhir kita ketik, ini ada 3, ada 2 di bagian sini juga. Kita ketikkan
dengan gateway 23.23.23.2. Setelah semua selesai, kita coba jalankan apakah mereka semua sudah terhubung atau belum. Kita coba dari PC 1. Dengan cara kita masuk ke bagian command prompt lagi, tadi kita panggil router 2 dengan angka 192, addressnya tadi ping 192.168.1.253. Kita enter, dia bisa terpanggil. Dan kita juga coba panggil di router 3, yakni web server, dan mengetik ping 43.43.43.1, dan semua sudah bisa terpanggil. Dan di sini sudah kita tahu bahwa mereka semua sudah bisa terhubung satu sama lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.